Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu Pramesti Dewi. Saya adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan saya bergabung dengan Universitas Juanda Bogor pada tahun 2019 dan saya memperoleh indeks dosen nasional pada tahun 2022. Nah, saya di sini melakukan kegiatan yang sudah diatur oleh Kemendikti Saintek ya pada tahun 2000. Dulu Kemendikbud, yaitu kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, untuk membuktikannya di situ saya ada di akun-akun Scopus, ada di akun Google Scholar, ada di akun Sinta. Nah, dan ada juga di akun-akun lain yang dibuat oleh dunia internasional seperti ResearchGate dan sebagainya. Nah, pengajaran yang saya lakukan adalah di sini saya berusaha menciptakan suasana yang kondusif dan interaktif dengan metode pembelajaran yaitu sistem Direct Instruction Application Approach, yaitu melalui diskusi, studi kasus, proyek-proyek, dan juga pembelajaran secara hybrid online dan offline untuk meningkatkan pemahaman tentang pengetahuan yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Saya mengampu pelajaran teori ekonomi, kemudian dasar-dasar manajemen, kemudian ekonomi manajerial dan sebagainya. Selain itu, untuk mengembangkan penulisan materi-materi, saya juga menulis buku, kemudian jurnal, dan itu ditulis untuk meningkatkan perubahan inovasi ilmu-ilmu yang berkembang pada saat ini dan berguna bagi mahasiswa dalam menerima materi bahan ajar yang ada. Penelitian yang saya buat gitu, saya meneliti tentang manajemen bantuan pangan yang berjudul Citizens Satisfaction with Non-Cash Food Assistance yang dilakukan dengan beberapa rekan sejawat dan dilaporkan melalui jurnal internasional terindeks Copernicus. Di sana menyatakan bahwa BNPT ini memberikan efek positif bagi masyarakat dan sangat signifikan membantu. Kemudian pada bidang pengabdian, saya melakukan dan melaporkan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. Alhamdulillah bersama mahasiswa dan teman sejawat mengabdi di Kabupaten Sukabumi, Bojonggenteng itu yang terakhir, dan menghasilkan produk pupuk dari pengolahan limbah kulit singkong. Nah, pada saat pengabdian itu saya melaporkan dan mempublikasikan di jurnal dengan judul inovasi pengolahan limbah kulit singkong sebagai bahan baku pupuk organik cair di Desa Bojonggenteng, Sukabumi, pada jurnal terindeks Sinta 4 dan juga mendapatkan hak kekayaan intelektual. Nah, saya senantiasa berusaha meningkatkan apapun agar berguna bagi perguruan tinggi yang saya berada, kemudian lingkungan, nusa dan bangsa, serta negara. Harapan saya adalah untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan di Indonesia. Terima kasih, itu tadi harapan dari saya bagi dunia pendidikan dan dunia ilmu pengetahuan di Indonesia. Berikut saya berikan cuplikan pada saat saya mengajar di kelas atau di kampus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qouli. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran studi dari teori ekonomi makro. Nah, apa saja rencananya? Di sini kita akan bertujuan ya memahami implementasi ekonomi makro dan kebijakan fiskal dan moneter serta pasar modal. Nah, cara pembelajarannya, metodenya apa? Metodenya itu adalah high order thinking skill training. Dan bahan kajiannya antara lain materi pembelajarannya. Yang pertama, pendahuluan tentang teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Kemudian sebelum UTS kita akan mempelajari tentang ekonomi mikro, di mana isinya permintaan dan penawaran equilibrium, kemudian biaya dalam ekonomi dan elastisitas permintaan, harga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi, produksi dan harga. Yang keempat, pasar persaingan sempurna, monopoli dan pasar oligopoli. Kemudian berikutnya setelah UTS kita akan berfokus kepada ekonomi makro. Yang pertama kita mempelajari masalah kebijakan ekonomi makro, di mana ada permintaan dan penawaran agregat. Kemudian yang kedua, keseimbangan equilibrium pendapatan perekonomian 2, 3 sektor dan 4 sektor. Kemudian yang ketiga adalah mengenai uang, bank dan penciptaannya. Dan yang keempat mengenai analisis ISLM. Serta yang kelima kebijakan fiskal dan moneter. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang pasar modal di Indonesia dan juga aplikasi dalam kehidupan teori ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan jumlah nilai yang akan diterapkan nanti UTS adalah 15%, UAS 15%, proyek 15%, absensi dan kegiatan lain 10%. Kemudian yang sisanya adalah kuis dan tugas yang akan nanti Ibu sampaikan. Jadi seluruh totalnya 100%. Itulah mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Semoga nanti dalam proses pembelajarannya berjalan lancar. Ini semua untuk kalian juga di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu apa, Bu? Di sini kebijakan fiskal itu adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Jadi kalau misalkan Anda lihat, pemerintah itu kita jangan memandang hanya pemerintah saja, tapi kerjasama di dalam negeri dan di luar negeri. Apabila perekonomian terdongkrak, maka sektor industri, dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja akan terdongkrak. Ada pertanyaan dari sini sampai yang keempat. Kemudian yang kelima, selain itu juga pengubahan kebijakan fiskal ini bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antar daerah, dan kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Kalau misalkan tidak ada kebijakan fiskal, tentunya pajak itu jadi tidak adil. Yang ketujuh, mampu menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kemudian yang kedelapan, mampu meningkatkan penerimaan pemerintah untuk lebih mensejahterakan rakyat. Anggaran belanja atau budget negara itu suatu anggaran yang disusun oleh pemerintah mengenai pendapatan atau penerimaan negara yang disusun selama masa tertentu, biasanya 1 tahun. Dalam hubungannya dengan kebijakan anggaran belanja negara, maka terdapat 3 fungsi pokok, misalkan fungsi alokasi. Kemudian pengembangan kualitas sumber daya manusia itu juga bisa menghasilkan buat negara. Kalau misalnya berprestasi ya, contohnya misalnya di luar Indonesia di Olimpiade atau di bidang olahraga, nah
tentunya itu, atau kualitas sumber daya manusia. Misalkan kan kebanyakan kita mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ya. Kalau misalkan dia baik, tentu penghasilan negara kita lebih baik nggak? Lebih baik. Nah, jadi ini kalau masalah korup itu masalah apa? Mental, masalah moral, mental, dan itu masalah siapa? Masalah personal, oknum. Itu masalah siapa? Masing-masing kan. Jadi kalau misalnya Anda jadi pejabat di sini, kalau ada yang seperti korup gitu, berarti itu masalah Anda. Ya, kalau tidak terjadi reformasi birokrasi akibatnya ekonomi jadi melambat, menurun. Kemudian dukungan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah ini penting ya, karena apa? Di sini kalau misalkan Anda perhatikan gitu ya, di negara-negara maju gitu, itu negara yang memperhatikan apa? Lingkungannya gitu. Jadi mengurangi apa? Pencemaran gitu ya. Kemudian energi-energi itu yang harus pengiritan gitu ya. Pengiritan itu apa? Mengurangi BBM, karena kalau bisa bahan bakar minyak itu terbuat dari apa? Dari fosil. Nah kalau fosilnya itu habis, Anda jadi apa? Jadi jalan kaki lagi gitu kan? Nah susah ya itu. Makanya kita harus mendukung pertumbuhan ekonomi hijau gitu ya. Kemudian masalah kebijakan moneter. Nah ini kita kan waktu itu pernah terjadi COVID ya, COVID. Kebijakan ekonomi ini bisa fleksibel dilakukan oleh pemerintahan gitu ya, menyesuaikan keadaan yang terjadi pada masa walau waktu tertentu gitu ya dalam sebuah negara. Ini adalah masa sebelum pandemi, jadi kita kayak flashback gitu ya, flashback krisis tahun 97-98. Periode ini adalah dampak krisis ekonomi dunia gitu ya. Hampir terjadi krisis di seluruh Asia Timur. Juli tahun 1997 itu menimbulkan kepanikan ya, bahkan seluruh dunia panik gitu. Indonesia kena nggak imbasnya? Kena. Ya waktu itu ada namanya George Soros gitu ya, yang orang yang suka invest di seluruh di dunia gitu. Dan dia di sana membuat suatu ular yang mengakibatkan jatuhnya krisis. Karena sedikitnya valuta asing yang dapat bertahan ya dengan dolar Amerika Serikat, Thailand ini menanggung beban hutang luar negeri sehingga bangkrut seperti itu ya, dan berpengaruh ke negara Indonesia, Korsel, Korea Selatan, Hong Kong, dan sebagian negara Asia. Kemudian risiko, krisis akhir 2008 dan awal 2009. Terjadi krisis lagi yang kedua, tahun 2008-2009. Risiko dan ketidakpastian dari pasar global ini masih tinggi ya, dipicu buruknya kinerja lembaga-lembaga keuangan terkemuka seperti Citigroup, kemudian ada American International Group (AIG). Nah, agar ekonomi tidak mengalami gangguan ya, menjaga keselamatan dan keamanan ekonomi, dibuatlah langkah-langkah respon kesulitan. Sama aja. Ada pertanyaan? Nih, langkah-langkah mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi pelaku. Yang pertama, menjaga kesinambungan neraca pembayaran. Bagaimana bisa dengan mewajibkan BUMN transaksi melalui lembaga. Lembaga itu apa? Himpunan Bank Negara atau Bank BUMN. Yang kedua, menjaga kesinambungan neraca pembayaran. Bagaimana bisa dengan mempercepat pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, menjaga kestabilan likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga. Lalu menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap surat utang negara atau SUN. Ini singkatnya SUN gitu ya. Pemerintah dan Bank Indonesia membeli SUN di pasar sekunder. Dan bilateral swap arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, Bank of China untuk keseimbangan neraca perdagangan dan menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberi garansi terhadap risiko pembayaran. Karena negara kita hari ini mengalami inflasi apa deflasi? Deflasi. Mengalami deflasi. Di mana Anda punya uang, tapi apa? Punya uang tapi kenapa? Kita punya uang Bu, tapi kita nggak bisa belanja ini itu, karena nggak cukup uangnya. Kita punya uang banyak gitu ya. Nah, tapi kita ingin belanja
ini itu tapi nggak bisa, itu namanya deflasi. Kalau inflasi apa? Inflasi kenaikan harga. Itu diakibatkan karena kan sekarang mah deflasi ya. Tapi kalau inflasi itu diakibatkan oleh apa? Kebanyakan uang beredar. Ya benar ya, memang benar. Karena di semua uang beredar yang diedarkan oleh pemerintah itu banyak. Terus apa lagi? Akibat banyak hal gitu ya, terjadilah inflasi.